Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zurni Masrurotin, Guru Bahasa Indonesia MTS Negeri Blora. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan selalu sehat terus ya. Nah, saat ini kan kita masih dalam keadaan yang kurang menyenangkan karena adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Ibu harapkan anak-anak sekalian tetap di rumah saja, terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, juga selalu menggunakan masker. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari ciri umum teks deskripsi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Diharapkan setelah pembelajaran ini nanti kalian semua bisa menentukan struktur teks deskripsi juga unsur kebahasaannya. Nah, kalau begitu kita simak sama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zurni Masrurotin dari MTS Negeri Blora. Setelah mengenal ciri umum teks deskripsi pada pertemuan yang lalu, hari ini kita akan mempelajari struktur dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Struktur yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian, dan ketiga adalah simpulan atau kesan. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama atau pernyataan umum tentang suatu objek. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Bisa berupa apa yang dilihat, apa yang dirasakan, atau apa yang didengar oleh penulis. Berikutnya adalah simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan berisi simpulan atau penegasan hal-hal yang penting dalam paragraf. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Yang ketiga adalah deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Nah, sekarang perhatikan struktur teks deskripsi dalam contoh teks berikut. Perhatikan paragraf berikut. Paragraf ini termasuk identifikasi atau gambaran umum. Sebab pada paragraf ini berisi gambaran umum dari objek yang dibicarakan, yaitu kelinci. Berikutnya adalah paragraf kedua. Pada deskripsi bagian ini biasanya berisi ciri-ciri dari objek yang dibicarakan. Berikutnya paragraf ketiga. Paragraf ini biasanya berisi simpulan atau kesan dari penulis terhadap objek yang dibicarakan. Materi berikutnya adalah unsur kebahasaan teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Bentuk kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang, atau dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Cerapan yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa diterima oleh panca indera. Contohnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Yang ketiga adalah penggunaan sinonim atau persamaan kata. Contoh, kata indah memiliki sinonim elok, permai, molek, dan lain-lain. Yang keempat,
penggunaan kata depan atau preposisi. Kata depan berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Yang kelima, penggunaan kata umum dan kata khusus. Contoh kata umum: melihat. Kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memerhatikan. Yang terakhir, penggunaan kalimat bermajas. Contoh, angin laut mengelus wajah. Untuk materi majas akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, kalian sudah paham tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, bukan? Sekarang, coba kalian tentukan struktur teks pada teks deskripsi berikut. Nah, anak-anak, itu tadi materi dari struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Udah kan? Nanti jangan lupa kerjakan tugasnya tadi yang di dalam video. Semakin kalian banyak berlatih, kalian akan semakin mahir, semakin bisa dalam suatu pelajaran. Anak-anak, minggu depan kita masih akan belajar tentang unsur kebahasaan, yaitu majas. Tadi hanya Ibu berikan sekilas saja tentang majas. Nanti minggu depan kita akan mempelajarinya lebih dalam. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Persiapkan diri kalian untuk materi minggu depan, kerjakan tugasnya yang tadi, kemudian jangan lupa rajin cuci tangan dan pakai masker. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.